Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama melakukan ibadah tutup tahun. Ibadah saat ini akan dilakukan dalam bentuk ibadah reflektif. Kami mengharapkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mengambil posisi yang tenang dan menyalakan minimal 1 lilin di hadapan saudara sebagai simbol pengharapan kita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang rahimi, Sang Penyelamat yang menyertai setiap kami di penghujung tahun ini. Dalam ibadah ini kami hendak berefleksi akan karya Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami, akan cinta Tuhan yang menghangatkan jiwa kami, akan kekuatan dan penghiburan Tuhan yang meneguhkan hati kami. Tuhan, urapilah kami, supaya kami boleh berefleksi dan bertemu dalam kehangatan cinta-Mu. Amin. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Tahun ini membawa banyak kenangan dan goncangan. Ada yang datang, ada yang pergi. Ada peristiwa suka maupun duka dalam kehidupan pribadi, keluarga, bergereja dan bernegara. Banyak ketakutan, banyak pula kekhawatiran. Namun semua kita lalui dalam penyertaan Tuhan.
di penghujung tahun ini. Sebelum menutup hari, mari kita berhenti sejenak, menundukkan diri, meneduhkan hati, bersyukur dan mengakui kemuliaan Tuhan yang hidup dan bertahta dalam kehidupan kita selama ini. Muliakanlah, hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku, muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan hai jiwaku, muliakanlah, hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku, muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan hai jiwaku, muliakanlah, hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku, muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan hai jiwaku, muliakanlah, hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku, muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan hai jiwaku. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhanku peroleh membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tampak terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Tapi Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat,
Tuhan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Aku kan ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Satu Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai dengan 14. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami
Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Umat Tuhan sekalian, di awal tahun 2020 kita dikejutkan dengan banjir bandang, bencana-bencana alam, sampai pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita hidup dengan kebiasaan baru. Pada awalnya, mungkin banyak dari kita yang tidak terima, kesal, bingung, kalut, dan mungkin di antara kita tidak siap. Kita tidak bisa bertemu dengan sanak saudara, tidak bisa bertemu dengan teman, ataupun rekan kerja, serta juga rekan sepelayanan kita. Pandemi yang tak kunjung berakhir ini mungkin membuat kita mempertanyakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kehidupan yang kita rasakan saat ini mungkin sama seperti apa yang diceritakan pada lagu yang
kita pujikan di awal tadi. Penuh liku, kadang naik, kadang turun. Bahkan ada masa kita berhenti di satu titik, penuh tanda tanya, gelap, tanpa terang. Di manakah Tuhan? Mengapa saya harus sakit? Mengapa saya harus gagal? Mengapa saya harus di PHK? Mengapa? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa di tengah kegelapan dan ketakutan hidup serta ngerinya tanda tanya, Yesuslah terang dunia. Deklarasi Yesus sebagai terang dunia adalah undangan bagi saya dan saudara untuk mengikuti jalan terang. Memandang Yesus sebagai terang dunia berarti tidak melihat tanda tanya sebagai akhir, melainkan melihat Yesus sebagai sang pemilik kehidupan yang menerangi setiap kegelapan dan tanda tanya kita. Sudah ada banyak hal yang kita lalui selama 1 tahun ini. Ada tawa dan tangis, sehat maupun sakit, untung dan rugi, kebanggaan atau kekecewaan, keberhasilan atau kegagalan. Sudahkah kita berlaku bijaksana? Dunia saat ini membutuhkan orang bijaksana. Menjadi bijaksana tidak berarti harus pintar berbicara, pintar berorasi, atau pintar dalam berbagai bidang. Banyak suami istri pintar tapi belum tentu bijaksana dalam mendidik anak. Banyak anak pintar tetapi belum tentu bijaksana dalam menentukan pilihan. Banyak orang pintar dalam pekerjaan, tetapi belum tentu bijaksana dalam berelasi. Salomo menjadi bijaksana bukan karena ia pintar, tetapi menyadari kerapuhan hidupnya untuk kemudian diisi oleh Tuhan. Sebagai seorang anak Daud, Salomo rapuh karena hidup di bawah bayang-bayang kejayaan ayahnya. Ia menjadi raja di usia yang masih muda dan belum berpengalaman. Ditambah lagi ia harus memimpin umat yang besar jumlahnya. Semua kekhawatirannya ia sampaikan secara jujur kepada Allah yang penuh dengan kasih setia. Tak lupa Salomo mengingat akan kasih setia Allah di dalam perjalanan hidupnya dan ayahnya Daud. Salomo bersama-sama dengan Allah menempatkan dirinya di masa lalu, memaknai keberadaan Allah di dalam segala kerapuhannya, dan kemudian bersama-sama dengan Allah pula ia kembali ke masa kini dengan kesadaran bahwa hidupnya bukan untuk memuaskan kepentingan pribadi. Hikmat kebijaksanaan yang diberikan Allah kepada Salomo membuatnya ia mampu untuk memberikan pertimbangan dengan tetap mengandalkan Allah.
Saudara, tahun 2020 akan segera berakhir dalam hitungan jam. Biasanya, banyak orang memanfaatkan peristiwa ini sebagai ajang selebrasi, pesta kembang api, meniup trompet, konvoi di jalan-jalan, berlibur, ataupun berpesta pora. Ada juga yang mungkin mencoba tetap menahan diri di rumah, sambil merenungkan apa yang bisa menjadi komitmennya di tahun mendatang. Tak ada yang tahu persis apa yang akan terjadi di masa mendatang. Bencana alam, sakit penyakit, kematian, ataupun kedatangan Tuhan. Tidak ada yang tahu. Yang kita tahu dari firman Tuhan saat ini adalah supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Menjadi bijaksana berarti mengakui keberadaan kita yang rapuh ini. Dan di saat yang sama mau dituntun oleh terang kebenaran firman Tuhan. Jika saat ini saudara sedang menghadapi masalah dan tak melihat jalan keluarnya, tetaplah pegang firman Tuhan. Atau ada di antara saudara yang sepanjang tahun ini menjadi jauh dari Tuhan. Pandanglah tangan Tuhan yang selalu terbuka untuk saudara. Atau mungkin ada dari saudara yang saat ini masih membawa ketakutan-ketakutan masuk ke masa yang akan datang. Dekaplah kasih Tuhan yang menguatkan. Umat Tuhan sekalian, di penghujung tahun ini, mari ambil komitmen untuk kembali hidup dalam perkenanan dan firman Tuhan. Hiduplah bijaksana. Walau di depan penuh dengan tanda tanya, sebagai orang beriman kita percaya, apabila Tuhan sudah menyertai kita selama tahun-tahun sebelumnya, maka Ia, Tuhan yang sama, juga akan menyertai kita dan keluarga di masa-masa mendatang. Selamat menyongsong tahun baru. Mari lihat kebaikan dan karya Tuhan yang telah Anda alami di tahun 2020. Sambil terus menatap Tuhan Yesus, Sang Terang Dunia, yang senantiasa menuntun saya dan saudara untuk hidup dengan bijaksana. Amin. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di dalam Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di dalam
jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di dalam Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, lihat jaminanmu. Bapa dalam sorga, kami sungguh merasakan keteduhan dan ketenangan di malam terakhir tahun 2020 ini. Jika melihat perjalanan 1 tahun ini yang dimulai dengan suasana mencekam banjir yang melanda Jakarta, dan rangkaian rentetan dampak dari pandemi virus corona yang sampai detik ini juga masih menjadi bagian yang mencekam, menakutkan dalam hidup kami saat ini. Namun di antara itu semua kami tetap melihat kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan karya Tuhan yang terus Engkau nyatakan. Meskipun kami juga merasakan pengalaman yang menyedihkan karena kehilangan orang-orang yang kami kasihi, orang yang kami sayangi, ataupun juga harus terpuruk karena kesulitan ekonomi, pekerjaan yang terhenti, usaha yang tidak bisa dilanjutkan, bahkan mungkin ketidakberdayaan tubuh fisik jasmani karena ikut terpapar pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan, ketika saat ini kami boleh berhimpun di hadapan Tuhan, kami tetap melihat kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan yang membuat kami tetap percaya dan setia kepadamu. Karena Engkau lebih dahulu Tuhan menyatakan kasih setiamu dalam hidup dan kehidupan kami, bersama dengan keluarga yang masih Tuhan izinkan bersama-sama dengan kami. Kami mau meninggalkan tahun 2020 dengan hikmat Tuhan lewat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk terus bersandar dan mengandalkan Tuhan, karena kami lemah dan kami rapuh, serta banyak keterbatasan dalam menapaki realita kehidupan ini. Biarlah kesadaran ini membuat kami terus semakin percaya ketika kami sesaat lagi nanti Tuhan akan menapaki tahun 2021. Kami yakin dan percaya kasih setiamu, kehadiranmu, penyertaanmu, pertolonganmu selalu bersama dengan kami. Itulah yang kami imani dan kami yakini Tuhan, karena Engkau adalah Bapa yang penuh dengan kasih, Allah yang maha murah, Allah yang senantiasa beserta dengan kami. Demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Tahun 2020 ini akan usai. Ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, kesakitan, sukacita, bahagia, anugerah dan berkat akan selalu menyertai kita. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita lakukan, apapun juga yang kita pikirkan, dimanapun kita berada, arahkanlah hati kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang merengkuh kita, yang memeluk kita,
yang menghangatkan kehidupan kita dan yang mengarahkan kita menuju jalan yang terang. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, anugerah, cinta, dan kehangatan dari Tuhan Allah, Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan terus memeluk, membimbing, dan memimpin saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ke dalam tangan Bapa aku serahkan hidupku, 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 dalam tangan Bapa aku serahkan hidup, ke dalam tangan Bapa aku serahkan hidup, ke dalam tangan Bapa aku serahkan hidupku, ke dalam tangan Bapa aku serahkan hidupku.